hari ulang tahun NKRI yang ke-81 untuk orang Papua. Apa betul? Apakah kado untuk Panglima TNI untuk orang Papua? Apakah kado Natal Menhan untuk orang Papua? Apakah kado Natal Pangdam untuk orang Papua? Gak bisa, kita tidak terima dengan tindakan tidak manusiawi. Yang lakukannya pagar negara. Yang mati ini warga negara. Senjata yang dibeli itu digunakan uang negara, bukan uang mereka. Saya bilang, dong tembak kiri kanan sampai saya berdiri di bawah. Terpaksa saya lari naik, cepat. Lober dia lari masuk. Saya bilang Lober kembali, jangan lari. Saya lihat begini, antara itu satu orang dari sana datang. Dia datang naik begitu saya lihat dulu, dia lari. Hello everyone and welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel. May Brat, 3 civilians reportedly shot, understanding Papua and the West Papua independence issue. 3 civilians have reportedly suffered gunshot wounds in May Brat, southwest Papua. But for many people in Papua, an incident like this is not entirely new. For decades, parts of Papua have experienced recurring conflict and security tensions. May Brat itself has experienced serious violence, including the Kaisor incident in 2021, which led to large-scale displacement. Human Rights Monitor has reported that thousands of people in May Brat have continued to be affected by displacement connected to the conflict. For international audiences who may be hearing about Papua, through this latest incident, it is important to understand that the situation is much more complex than a single shooting. On Thursday afternoon, August 13, 2026, several media outlets reported that 3 civilians were shot in the area around the Kamundan River in May Brat, southwest Papua. They were later reported to have received medical treatment. Amid these reports, allegations have emerged regarding possible involvement by security personnel. Several reports cited information or accounts from people on the ground, suggesting that the gunfire may have come from security forces. Some reports specifically raised allegations involving Indonesian Navy personnel. However, based on the information currently available, these allegations should not be treated as established facts. Indonesian police have also urged the public not to be provoked by information that has not been independently verified. So what does this have to do with the issue of West Papuan independence? For international audiences, the term West Papuan independence generally refers to political movements seeking self-determination for the people of Papua, including groups advocating independence from Indonesia. The movement encompasses different political and organizational approaches, ranging from political advocacy and diplomacy to armed groups involved in conflict with Indonesian security forces. As a result, violence in Papua is often viewed within the broader political conflict between the Indonesian state and groups advocating for Papuan independence. But the political question of West Papuan independence must be distinguished from the protection of civilians. A civilian who becomes a victim of violence should not automatically be labeled as a member of a political or armed group. That is precisely why the identity and status of victims, the sequence of events, and responsibility for the shooting must be examined through credible evidence. In my view, the international community needs to understand Papua in a broader and more balanced context. Do not look at Papua only through the lens of security, but also do not automatically treat every incident as proof that one side is right. Look at it through the lens of humanity. When civilians are injured, the first questions should be, how did they become victims? Who was responsible? Was the incident investigated transparently? And did the victims receive protection and access to justice? This is why international attention to Papua matters. Not to escalate the conflict, not to spread propaganda, and not to reach conclusions before the evidence is available, but to encourage credible investigations, civilian protection, transparency, and accountability for any proven violations of the law. Personally, I believe the May Brat incident should remind the world that prolonged conflict always carries a human cost, especially for communities caught in the middle. If security personnel are proven to have committed violations, there should be accountability. If armed groups are proven to have violated the rights of civilians, the same principle should apply. And if information circulating about the incident turns out to be inaccurate, the public deserves a clear explanation based on evidence. Papua needs the world's attention, but attention grounded in facts, human rights, and humanity. For international audiences hearing about this incident, do not ask only who is winning the conflict. Ask who was injured, who has lost their sense of security, and whether the voices of civilians are truly being heard. Now I want to hear your perspective.
Do you believe incidents like the one reported in Maybrat show that the international community should pay greater attention to civilian protection and the broader conflict in Papua? Share your thoughts respectfully and based on information that can be verified. Because beyond the debate over West Papuan independence, Indonesia, security, and politics, there is one principle that should never be forgotten: the value of human life. Editorial note: this narrative does not claim that security forces have been proven responsible for the shooting, nor does it equate civilians with pro-independence or armed groups. Allegations about the source of the gunfire still require credible verification and investigation. Manuskrip Papua. Ini sebenarnya itu saya dengan si Vesta yang saya punya anak ini dia molo di Kamundan itu. Jadi orang tembak itu orang manusia bukan sedikit. Tentara cukup. Oh, kepala kamu yo video itu. Itu kamu diam. Kejadian itu saya kasih tahu. Jadi untuk saya bilang dong tembak kiri kanan sampai saya berdiri di bawah terpaksa saya lari naik cepat. Lober dia lari masuk. Saya bilang lober kembali. Jangan lari. Orang itu banyak kita tidak tahu kan kurung sembarangan saja. Kurung. Orang mungkin 20 atau lebih. Tentara semua. Macam Kopassus juga. Brimob. Ini tentara langsung. Juga macam itu bagus gabung. Jadi gabung. Saya tidak tahu. Yang saya tahu pas itu tentara top. Jadi jam 7 kan, jam 8 kan, pagi, 5, 6, malam, 6, jam 6 sudah, jam 6 sudah. Saya cukup jalan dari Kumurkek menuju Kamundang, saya punya tanah sendiri, saya mau buka dusun kampung. Jadi begitu. Terus tidak belum bikin rumah, saya masih bikin terpal. Bikin terpal saja tidur sementara untuk kita mau melanjutkan barang itu. Saya dengan adik-adik, mertua saya, semua kakak kita sama-sama. Jadi saya dengan anak saya yang sudah luka itu, molo di Kamundan, dia dapat ikan apa begitu terus. Saya lihat begini, tentara itu satu orang dari sana datang. Dia datang naik begitu saya lihat dulu, dia lari. Saya bilang, si Vesta ada orang itu. Terus saya bilang kita naik. Dia naik perahu itu, datang terus loper ini ada. Terus loper dia bikin cempedak lagi, terus sama-sama kita naik perahu. Perahu sampai di atas. Jam 6 sore, anak yang saya punya orang tembak dia panah ikan perut satu. Terus dia ini mau potong sudah mau habis selesai. Lihat begini senjata di atas itu, telinga ini hampir putus, hambur kiri kanan. Kena itu yang kena perempuan 2 tambah saya punya anak. Saya punya anak itu yang ini putus langsung dia lompat di kali. Saya bilang itu dia sudah mati kali dia Kamundan sudah bawa. Saya menyesal saya punya anak. Saya ini tidak bikin politik apa, saya ini kerja murni. Saya beli kampung ICU. Kemarin orang bikin pesta. Saya beli Bupati Wanani. Saya yang beli. Itu yang saya bilang, itu saya kasih tahu begitu karena kemarin itu terus mereka langsung tembak kiri kanan. Sampai saya begini, adik ini kakaknya dia mau lari. Saya bilang, kau balik, jangan lari. Kamu yang menghadap orang. Kau ikut, saya yang menghadap. Saya bilang, kamu stop tembak, stop. Kita ini masyarakat murni untuk kita kerja cari untuk kita hidup itu masyarakat untuk kita jual apa begitu. Bisa stop orang bilang, mereka yang lain perempuan orang bilang bapak tidak boleh bisa. Saya bilang tidak. Saya itu bikin sama mati harus orang tembak saya tidak bikin masalah di sini. Saya ini bongkar jalan. Saya ini bikin untuk kita hidup karena ini kabupaten dekat. Begitu. Mereka langsung begitu. Terus orang bilang, kamu mereka tunggu situ kan, kita suruh polisi yang datang. Saya bilang, suruh polisi datang, polisi mana?
Itu kita punya orang sendiri, kamu punya orang juga. Itu kan kabupaten juga, kita punya kabupaten. Sudah stop situ, dong lari, sudah pulang, habis. Itu sudah sampai situ. Terus kejadian, ya itu yang itu jam berapa? Itu jam 6 sore yang tembak 3 orang. Kenapa dia marah mati itu? Mana mati itu? Itu saya perempuan Selviana itu, mereka lihat yang ini sudah luka besar itu, dong apa ini ikat satu orang dia ikat. Saya pakai ban, apakah ikat begitu. Jadi hampir tulang di batang. Enggak dengan saya punya anak kecil kemarin selesai SMK tadi. Ini putus. Saya mereka itu tembak dari sini putus. Terus dong tembak ke anjing 2 mati. Mati langsung Anjing 2 mati. Anjing kita punya binatang itu kita masyarakat untuk jual mencari mati anjing 2 itu mati. Tadi saya bawa satu pergi mau kubur tidak saya buang saja. saya sangat lanjut cakunya. Saya mancing, terus saya dengar bunyi senjata, saya mau lari datang, begini mereka sudah kepung saya mau tembak, saya molo, sambil molo saya naik lagi, saya minta maaf, saya bilang kami ini masyarakat biasa mencari makan, terus mereka tembak lagi, saya molo lagi, terus peluru itu lewat, saya bangun lagi, berdiri, saya minta maaf, saya maju terus, saya tidak mau lari lagi, saya maju sampai di mereka bilang bapak merayap, terpaksa saya merayap di bawah, tinggal di situ dengan kakak ini kami 3 tinggal di situ. Terus orang 2 yang luka itu mereka hanya tinggal menangis saja di dalam rumah yang tadi terpalu, anak-anak tadi kita pergi. Jadi kejadian itu memang jam 6 sudah gelap, pembawa senter itu yang senter kita ditembak. Terus sampai tadi jam berapa Bapak Doron bisa komunikasi keluar? Tadi pagi kami 2 jam 6 naik. Sampai di Ya, atas. sampai di atas telepon dari Telepon. Pak Distrik. Saya telepon Pak Distrik tidak masuk. Langsung saya telepon kakak Ham Wakom. Ham yang masuk. Saya bilang Ham, sekarang ini kau pergi di Pak Distrik. Saya punya kepala distrik. Karena saya dengan orang ini semua menderita. Jadi sedikit nanti 2 orang kayak ini mau meninggal ini. Begitu. Semua korban Kau punya om kecil. tenang dulu. Dan di Maibrat saat ini aksinya di Aymar Kota, Kemurtek, Aitinyo, dan Mare. Dan malam ini kami akan aksi sampai besok pagi dan besok akan lanjut. Dan semua orang Papua tidak usah ikut untuk bergabung untuk mengikuti upacara. Kawan-kawan Papua punya pahlawan, itu kawan-kawan TNPB, bukan kawan-kawan yang berdiri di depan. Karena kawan-kawan menganut konsep makan besar, kawan-kawan menganut konsep untuk bagaimana memperkosa orang lain punya anak perempuan, membunuh orang punya bapak, mama. Makanya mereka tidak menaruh kepercayaan terhadap kawan-kawan. Maka dari itu, bagaimana mereka kita dipimpin oleh orang yang SMA, konsepnya cuma makan dan perutnya besar. Terakhir, tidak ada konsep untuk menjaga kedaulatan bangsa. Bagaimana konsep untuk kedaulatan bangsa, kemakmuran, kesejahteraan tidak ada dalam konsep kepala Prabowo Subianto. Karena apa? Dia adalah aktor biak berdarah. Ini tuduh dia adalah aktor dari biak berdarah. Bahkan seluruh berapa pembantaian yang terjadi di atas tanah Papua ada rekam jejak dari Presiden Subianto. Dari teman-teman TNI Polri yang di depan punya presiden yang 10 tambah 6 kita 17. Dia terlalu pintar TNI Polri. Karena wajaran TNI Polri seperti apa? Mungkin masa SD atau SMP kuat lompat jendela.
Makanya matematika sudah tertuntar. Ingat itu. Makanya kawan-kawan yang depan yang tanam topi tajam-tajam, yang duduk tarik rokok, senyum-senyum, angkat kepala di tiap-tiap pagar. Ingat bahwa kita dipimpin oleh salah satu orang yang menjadi aktor pembunuh. Iya, yang tanya ini di Sorong, Kak. Iya, benar Sorong. Ini kita sedang sikapi penembakan 4 orang rakyat sipil di Kumurkek, Maibrat yang dilakukan oleh TNI. Mereka! Ingat Pak, yang di belakang lebih banyak daripada yang di depan. Ingat. Jangan sampai malam ini kita melakukan kontak fisik. Cuman hanya masalah kemanusiaan yang hari ini tidak mampu diselesaikan oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat, sampai tujuh turunan pun kami tetap akan menolak keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia di atas tanah Papua. Patut! Karena apa? Kami tahu saudara. Kami tahu kehadiran negara kesatuan Republik Indonesia di atas tanah Papua. Tujuannya hanya untuk merampok, membunuh dan memerkosa orang asli Papua. Kami tahu itu. Makanya kami melakukan perlawanan. Kami menolak kehadiran negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat, besok tanggal 15 World Agreement akan diumumkan kepada seluruh dunia bahwa kehadiran negara kesatuan Republik Indonesia yang disepakati oleh 3 negara adalah tidak sah secara administrasi dan dia secara legal di atas tanah Papua. Ah, sudah tarik saja. Bahkan orang Papua pun Sit saja. siapa Muhammad Hatta saja mengatakan bahwa kita berada dari orang-orang Papua. Ingat bahwa Muhammad Hatta mengatakan kamu di Jawa tidak sama dengan kami yang ada di Papua. Kita saudara, beda suku, kita tidak sama, beda etnis dan lain sebagainya. Maka dengan paksa kami tetap hidup di dalam bingkai NKRI untuk menjadi tumbal daripada seluruh investasi yang akan beroperasi. Ingat, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa hari ini aktor yang membunuh orang Maibrat hari ini adalah TNI Angkatan Laut. Angkatan Laut tapi masuk di hutan. Ingat, ada saksi hidup yang menyatakan itu, dan itu adalah ayah salah satunya kepala keluarga yang mengatakan dan melihat langsung bagaimana cara Tani Polri membantai keluarganya di depan matanya. Ingat, negara ini bukan hadir untuk melindungi kesejahteraan seluruh masyarakat Papua yang ada di sini, tetapi hadir untuk membunuh. Sekali lagi, negara ini membunuh. Negara ini negara teroris. Dan kamu yang tertawa di dalam adalah teroris. Betul. Maka kawan-kawan yang sudah ada konsep sama sekali, konsep yang cuma pakai tugas tentara turun di dapur untuk memarah, tentara yang tugasnya di laut tapi masuk di hutan untuk membunuh, kiranya pulang beli buku satu karton untuk baca. Orang bilang apa? Baca buku jadi polisi, baca buku jadi pintar. Ingat, bangsa Papua Barat hari ini, malam hari ini yang hadir harus ingat bahwa kita jangan sampai bodoh sama dengan mereka yang ada di depan. Sekarang kita jangan sampai bodoh sama dengan mereka yang ada di depan. Mereka bodoh, makanya mereka tahu hanya membunuh, merampok, berkosa orang punya anak perempuan di atas tanah itu. Ingat itu. Oke, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Besok kita beda Cara. bagaimana untuk menjadikan seluruh warga masyarakat Papua, seluruh warga masyarakat Kota Solo agar merasa Maibrat, kita sikapi penembakan Maibrat.
Ingat itu. Besok kita akan konsultasi besar-besaran untuk menurunkan tangkapan merah putih di atas sana Malabui. Karena tangkapan merah putih tidak melambangkan kemerdekaan. Dia melambangkan keberanian untuk membunuh orang Papua, melambangkan kesucian palsu untuk menutupi dosa yang mereka lakukan untuk bunuh orang Papua. Ingat itu, kami tidak akan pernah stop dalam garis perjuangan untuk Papua merdeka. Bahkan sampai titik akhir kita akan kontak senjata di dalam kota Sorong di atas tanah Malabui. Iya, asik. Papua! Merdeka! 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 Gas. Papua! 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 Oh, kontrol tetap maju. Merdeka itu tumbuh hak. Dan merdeka itu dijamin dalam undang-undang dasar yang nomor 45 itu punya. Terus kita mau berbuat ini sampai besok, sampai lusa, kita batalkan semua agenda itu. Agenda 17 Agustus kah? 17 Agustus kah? 17 apa? Di dalam dong punya apa? Pancasila alinea kelima bilang apa? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia kan? Itu keadilan sosial bagi para pembunuh. Keadilan sosial bagi TNI Polri untuk melegitimasi orang supaya bunuh-bunuh masyarakat. Keadilan sosial bagi para pemerkosa. Jadi, dong TNI Polri ini, dong yang gini, menyamar jadi tukang bakso lah, menyamar jadi tukang ojek lah, menyamar jadi maksim lah. Itu gara-gara itu tuh TNI Polri. Dong itu yang intel. Dong itu yang menyamar. Dan dong sekarang malah duduk banyak. Dan tahu kan tidak, dong bunuh masyarakat di Papua itu dong sudah rencana. Jadi kan terus kaget. Semua orang di Papua ini tetap akan dibunuh semua karena dong kepentingan pangkat. Dong kepentingan tahu anggaran untuk ini. TNI Polri di tanah Papua itu berapa? 4 triliun lebih. Itu tahun 2026. Dan pembunuhan kayak begini, penembakan kayak begini nanti tahun 2027 dong bikin laporan naik anggaran tambah besar lagi. Anggaran itu untuk apa? Biaya dong makan minum, biaya dong tempat tinggal, genset, air, segala macam. Dan beli amunisi senjata, terus beli helikopter, bom. Bang lihat tapi tidak? Di Wamena waktu itu dipasang bom di bawah. Tapi Tuhan saya orang Papua ada kasih tunjuk. Bang lihat dong foto bom itu. Jadi kan bikin video supaya apa? Pepadam. Oh, bikin video untuk apa? Bikin video supaya taruh kita nih target berikut. Jadi orang itu begitu. Jadi jangan pura-pura tahun baru bikin video toh. Pembina dari situ. Arnold Poti saya ada tenang-tenang di hutan, saya takut tembak baru. Takut masuk kejar baru. Baru nanti foto-foto masyarakat bilang ini muka-muka Katabela, muka-muka Obama. Padahal orang-orang buka dong foto itu masyarakat sipil yang senjata yang pakai memang masyarakat itu hasil dari kamu bayar pajak motor, rumah, mobil yang kamu pakai, kamu bayar, orang pakai beli senjata, negara beli senjata kasih orang, kembali tembak kita lagi. Kembali tembak kita, senjata itu sebenarnya bukan pakai tembak masyarakat sipil, tapi tembak orang yang sama-sama pegang senjata. Ini dasarnya macam tadi kawan-kawan bilang apa?
tenang aja. Supaya kalau di dalam ada yang minat, ada yang emas, ada tembaga, nikel. Jadi tujuannya dong tembak kita supaya dong ambil topuk hasil alam. Jadi dong punya tanah itu. Dong bicara kontra biar dong tembak kita. Supaya dong tembak kita baru habis itu perkosa topuk saudara-saudara perempuan lah. Dong ambil kampung hasil kekayaan alam. Dong sudah tembak kita mantan punya. Dong sudah tembak kita habis itu perkosa topuk saudara-saudara perempuan lagi. Ikat mulut tuh. Ikat mulut. Kami ikat mulut. Aksi kita ini melakukan aksi spontan. Tujuannya sikapi peristiwa yang baru saja terjadi di Kabupaten Jepang. Dan kemudian masyarakat terganggu. Mereka ini keluar dari kampung masuk di hutan karet yang berbeda kan lagi musim tuh. Jadi itu sudah mereka masuk untuk tempat untuk biaya sekolah. Bakar sarung. Tapi saya ini bakar sarung. Sebelah mana? Sepakat. Kenapa 17 Agustus itu bukan 40 tahun? Katanya 17 Agustus itu bukan 40 tahun. Betul. 40 tahun itu 1 Desember. Jadi kan terusah euforia dengan dong punya itu ulang tahun besok. Itu ulang tahun negara ini pemerkosa. Negara. Kan tahu kan tidak dong punya pimpinan tinggi gitu. Dong ada presiden kan. Dong punya ini pemimpin tertinggi yang bilang apa presiden kan. Itu pelaku pelanggaran HAM. Dong punya ini pimpinan itu tinggi presiden itu pelaku pelanggaran HAM. Di seluruh tanah air ini termasuk NTT juga timur-timur itu. Di luar dari Papua di timur-timur bahkan di seluruh tanah Papua bahkan Aceh itu ada catatan pelanggaran HAM dari Presiden Prabowo Subianto yang dia bilang itu 1+2+3 itu 4. Hitung yang kayak ini angka satuan itu tidak tahu begitu apalagi mau hitung angka ekonomi di negara ini. Presidennya bodoh begitu baru bagaimana yang TNI Polri? Apa yang bodoh bang? Kamu presiden saja itu dia kuliah di Akmil, aja hitung ke sana. Apalagi dia yang ijazah semua. Tambah sana. Ganting. Yang 2 tuh bawa ke apian sana. Kamu duduk di pasang telinga pusat ini, baru nanti bikin di ini, bos, ada putaran sorong lah. Baru nanti nih, edit baru, bos ini begini, kan takut nih. Kalau berani itu pakai akun asli, toh. Mari, kamu berdebat, mungkin kamu berdebat tentang sejarah Papua, kalau kamu bicara tentang kamu benar, ya kamu tulis. Yang di flyer bilang kamu tulis. Tulis takaruan baru. Iya, bawa pindah bakar. Jadi, masalah Pak Ibrahim itu masalah kita bersama. Masalah pegunungan masalah kita bersama. Masalah di Pinang, masalah di Sardi, di mana? Di atas tanah Papua, ini masalah kita bersama. Boleh. Jadi tadi saya bilang awal, kita ini sudah sedikit. Kami kata itu dapat di Jepang. Kami kata di Jepang Sorong. Tarun. Mari. Wah. Tarun.
Dong di sana lagi boleh. Papua akan datang dari Papua Merdeka. Karena kamu hidup juga dengan begini. Begitu. Lawan juga membunuh, tidak lawan juga membunuh. Karena itu tadi kepentingan mempunyai, kepentingan pangkat, kepentingan ini, anggaran. Karena pangkat naik, kebanyakan ini, TNI Polri juga di Papua itu pangkat naik kalau membunuh orang Papua. Begitu. Kamu dengar, yang non-polis bilang ini. Papua KKP itu kasih bakar rumah sakit, bakar gereja, bakar sekolah. Itu doang. Doang yang bakar baru. Itu orang munafik. Orang itu yang bakar baru. Dong polisi dia bilang gitu. Dong bilang oh betul itu apa itu KKP. Supaya dong lolos dari itu. Pelanggaran HAM lah. Dong lolos dari itu supaya dong pangkat naik lah. Bukti anjing lah. Dong lolos baru. Yo, masa semakin banyak di depan Yohan untuk sikapi penembakan 4 orang masyarakat sipil yang dilakukan TNI di Maibrat. Ya. Yang berada di sebelah sana, angkatan kiri. Di sebelah sana semua angkatan kiri. Angkatan kiri semua. Papua. Papua. Angkatan kiri semua. Papua. Berangkat daripada kesadaran kita melakukan aksi ini ketika ada buzzer, ada intercom yang melakukan provokasi di media sosial, melakukan bahwa aksi hari ini adalah aksi provokasi. Itu omong kosong. Sepakat omong kosong. Hari ini kita kasih tahu kepada Indonesia, kasih tahu juga pula kepada dunia bahwa kondisi tanah Papua hari baik-baik saja. Papua. Papua. Yang menjadi korban hari ini di Kabupaten Maibrat, di Distrik Kaifat, Kampung Albert. Mereka itu pergi untuk bagaimana mencari kehidupan, menafkahi. Artinya mereka pikir sepeda untuk bagaimana jual, untuk membiayai anak sekolah. Tetapi apa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Dibatasi oleh TNI Polri dengan melakukan penembakan. Bayangkan itu. Hari ini ketika mereka sudah terkena tembak, kemudian anak sekolah dan keluarga mereka, siapa yang nanti menafkahi? Sedangkan oknum penembakan, oknum kejahatan itu adalah TNI itu sendiri, militerisme di Istana Papua itu sendiri, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hari ini kita buat aksi, pembakaran ban, itu bentuk daripada kekesalan, bentuk daripada
menolong dia untuk bagaimana tetap hidup. Ketika kejahatan masih merajalela di atas tanah Papua, maka jangan salahkan kami untuk selalu bicara Papua merdeka dari tanah ini. Kemudian yang menjadi refleksi kita hari ini bahwa yang dinamakan Indonesia Merdeka kemudian dirayakan pada tanggal 17 Agustus 2026 ini. Merdeka dalam berapa? Kamu kasih bendera berputih dari Papua. Woi, udah Papua disensari sebagai pembunuh. Gara-gara satu nafsu birahi telah tersalurkan, saya lupakan dengan bakar ban dan palang jalan sudah. Kalau mau buka palang, mari tembak lagi. Kepentingan berjuang yang kemudian merebut tanah ini. Sekali lagi kepada bapak-bapak kepolisian, kepada bapak-bapak tentara yang menjalankan tugas tugas sipil, kemudian mengambil tugas kepolisian juga untuk bagaimana menerapkan walaupun bapak-bapak hendak berjalan di atas regulasi, berjalan di atas undang-undang, undang-undang apa? Mengkosong, undang-undang mementingkan kapitalis, undang-undang mementingkan kapitalis pada ini. Kampung kita orang Madrid, itu kita harga diri besar. Kamu dan siapa yang membunuhkan kita orang Madrid, kita harga diri besar. Darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Bendera ganti bendera. Jadi seperti itu. Mohon untuk refleksikan diri, termasuk ke dalam kinerja yang kemudian melampaui batas. Woi, bapak tentara, kamu kalau orang berkebebasan terlalu bebas itu nanti dia. Terlalu bebas itu dia. Bebas itu dia. Kamu itu kita enggak kamu. Bapak-bapak tentara, bapak-bapak kepolisian, kita di dalam kota Sore itu, kita bermasyarakat itu, kita aksi damai mereka terima. Kita aksi damai mereka terima, aksi bertumbuh. Aksi berbakat, bakar rumah. Anak-anak duduk saja, bilang koordinator jangan ada yang ganggu orang, jangan ada orang Papua yang nompat tuh, tidak boleh, bilang anak kontra sekitar. Bakar langsung bakar semua, bakar ribu belum datang ke tentara dari sana bro, nama ini tidak ada dibawakan dari kamu. Dari koordinator, sekarang tiba-tiba belum nonton tidak tahu orang. Si bapak, ayo, sip. Dari Bapak sampai bertanduk tembak. Jalan dengan kehidupan ini, jalan dengan sepuluh ini, berjalan dalam ini. Kampung jalan yang kamu kata betapa. Bahkan pergi tembak masyarakat sipil yang bagaimana mereka jalan untuk mencari kehidupan untuk anak istri, bagaimana untuk menjual, untuk membiayai anak sekolah dan segala macam. Tetapi bapak-bapak ditembak. Mereka jalan itu mereka terbentuk senjata. Boleh saja bapak-bapak jalan tanya, kamu siapa begitu? Kalau tidak mampu untuk mengadvokasi mereka, jangan masuk ke hutan, nanti salah orang. Mohon untuk bapak-bapak tentara, hal ini menjadi pelajaran untuk bapak-bapak supaya saling mengingatkan teman-teman sama-sama. Saya bicara bapak-bapak, tentara jangan tertawa. Kandang kita di mana terbuka. Bendera merah putih tanggal 17 Agustus telah berkibar di Maibrat, barang biasa saja. Biasa saja. Tempat kejadian itu di Kumurkek, ibu kota kabupaten di Kumurkek. 17 Agustus telah 4 hari Kumurkek, tetap batal.
Kami tidak butuh ketahuan sini. Kita punya orang tua pada zaman dulu tuh. Kita hidup tuh tidak baku bodoh. Kita orang Mayfrad hidup dulu tuh tidak baku bodoh. Sekali lagi, kita orang Mayfrad dulu hidup tuh tidak baku bodoh. Keberanian kamu maka membuat kita banyak yang mati di atas tempat kita sendiri. Ini menjadi pelajaran untuk kami semua yang ada. Pemerintah kasih kebebasan untuk mereka masuk. Dan kebebasan itu terlalu berlebihan, maka lihat. Kalau tidak mampu untuk teman-teman mengendalikan pekerjanya, sebaiknya pulang saja dari daerah ini. Tapi kenapa? Karena hanya bisa bunuh rakyat sendiri. Yo, selamat malam buat Kita bisa ini, bapak-bapak militer mau membantah dengan apapun tidak salah. mengikuti Tidak salah. live. Nah, ini aksi terkait Orang yang kamu dengan tembak yang kamu kejar dan terbalik itu. penembakan Dia kalau kejar dia tinggal tadi Aima. sipil Saya tahu dia Papua bukan ini TTB, di dia bukan UPS. Mayfrad ya, di Karena faktor ketidakmampuan untuk menjalankan tugas yang berlebihan, dilakukan oleh posisi di luar jalur, yang TNI. ini regulasi, ini berjalan dengan aturan. Orang ini- Paham aturan apa? 3 orang itu Aturan yang dibuat untuk tua keluarga. atau perempuan dewasa, ibu-ibu. Terus satu orang itu laki-laki dewasa. Ya, jadi apa kronologi sementara yang kita dapat itu Siapa? Siapa? apa pemukiman atau pondok yang ditempati oleh warga ini itu tujuannya Orang yang hidup di atas tanah Papua, orang yang hidup di cuma tahu datang karena bertugas dan boleh pulang. tidak tahu TNI sekitar puluhan orang ini masuk ke pondok situ dan cari apa Aksi tujuannya bukan hanya untuk hari ini. Aksi hari ini biasa negosiasi atau aksi biasa bicara tanggal dengan 15 Agustus keluarga itu adalah hari pondok itu agreement. langsung Hari di mana apa penembakan Amerika secara kasih banyak membabi Papua buta bergabung dalam mencari karena kepentingan ekonomi dari politik apa korban yang hari ini dari Prabowo orang tadi. menjadi aktor pihak berdarah iya jadi yang hari ini kami lihat dia bahwa ini menjalankan praktek-praktek buruk kekerasan praktek yang ada di apa teman-teman kolonial kepolisian dan Indonesia yang teman-teman masih tentara. terus berlangsung sampai detik ini kepada kami orang Papua, makanya protes kami lakukan. Hari ini Jadi di kota Hayam itu supaya kita saling pelaku itu melakukan yang jadi bersama. proses hukum, Pokoknya terus tembak tembak. tarik militer dari atas tanah Papua. Kemudian Supaya kita bicara bapak-bapak tentara. aksi isu ini Bapak-bapak persoalan ini tentara hari ini ada. kami kawal terus. Dan mungkin kesempatannya kita bicara bapak dengan ada di sini. Tapi bapak udah punya rumah sakit. Masyarakat luas Kita dapat bicara bapak dengan mengetahui tertawa. bahwa apa inilah kejahatan Kamu tertawa atas apa kemanusiaan yang yang dilakukan oleh Indonesia melalui TNI Polri di Papua. Jadi kami akan terus advokasi terus ini. Kami minta supaya diadvokasi secara bersama baik kita rakyat Papua maupun rakyat Indonesia supaya bagaimana praktek-praktek ini impunitas itu kita harus dilawan karena itu dipelihara jadi kami hari ini semua terus masyarakat kota Hayam, masyarakat provinsi Papua Barat Daya rakyat Papua maupun korban mengakui tinggi barat bisa mendapat bendera merah putih besok seperti tanggal begitu 17 kan. Agustus. Salam Kapan merdeka? kebebasan. Apakah harapan merdeka? Apakah harapan hari ini merdeka? Apakah harapan merdeka? Kalau tidak merdeka, jangan Pak. Dapat diturut sama publik. Indonesia, tanggal 17 Agustus 2026. Indonesia merdeka untuk oligarki. Indonesia merdeka untuk kapitalis. Indonesia merdeka untuk berkuasa segala macam. Maka dengan itu, selaku pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, mama-mama, teman-teman di perjuangan yang hari ini masih berdiri kokoh teguh untuk memperjuangkan esensi daripada kemanusiaan di atas tanah Papua ini sendiri. Hari ini kita tidak sendiri. Hari ini kita tidak sendiri. Kita bersama, tulang belulang, kita bersama leluhur bangsa Papua yang hari ini masih berteriak terus untuk bicara keadilan, bicara kesejahteraan di atas tanah Papua. Sebenarnya tuh orang yang berpikir logis untuk menyusul kemerdekaan Republik Indonesia ulang tahun tidak usah bikin kacau, tidak usah tembak dulu.
Sudah berapa kali? Hari ini untuk semua masyarakat yang ada. Kita hari ini kita tidak berteriak untuk bertekad tanpa dasar yang jelas. Ada pembunuhan, ada eksploitasi hutan, pemberantasan terjadi di mana-mana. Di Maibrat ada. Oleh apa? Oleh teknik sendiri. Di Mare. Hari ini sumber daya alam dirusak, dieksploitasi, bahkan sumber daya manusia di tanah ini pun dibunuh. Apa kita harapkan dari negara Republik Indonesia? Apa kita harapkan? Maka itu kata kita semua, Papua, 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 Papua. Ya. Papua, Papua, tolak militerisme di masalah Papua, tolak politik strategis nasional di masalah Papua, tolak kepastian rakyat di masalah Papua, lawan militerisme, lawan militerisme. Ya, sebelum sampai di sana sudah. Ini kawan-kawan, ada pelan aku di kamar, sudah tunggu ini membuka. Kamu ada berdiri. Kalau ada foto kita di sini, lu bikin narasi sambaran-sambaran di Facebook, di Instagram, di Twitter. Kita semua sambaran-sambaran. Kamu itu, yang biasa kirim-kirim ke sana sambaran-sambaran benar-benar itu kapan? Kamu ada? Kami, aslinya Pak, belum sampai 1 jam loh. Ini baru saya baru ada foto sambaran-sambaran. Dia kirim ke sini sambaran-sambaran. Kalau ada yang baru untuk ini bukan beberapa yang buka. Besok itu pilih yang satu tidak salah. Tapi tidak salah. Ini sudah melanggar undang-undang itu. Pencemaran nama baik. Pencemaran kita di publik. Itu. Nanti baru kita lapor di sana. Kamu terlalu kita lapor di sana. Itu. Nah itu karena bahwa sampai saat ini di Sumurkot, di Kabupaten Barat, masih menyala. Masih ada perlawanan di Sumurkot. Orang masyarakat masih bakar ban. Masyarakat masih datang di Perlis. Itu di Kabupaten Barat. Mata jalan di semua orang bakar ban. Di Mari juga, di Mari juga. Orang bakar ban semua. Orang bakar jalan. Pokok sipil. Batalkan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Batalkan. Ini yang namanya merdeka, kan? Ini namanya itu merdeka. Ini namanya Indonesia merdeka dari sama Papua. Omong kosong. Merdeka itu manusia merasa bebas. Manusia hidup tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan. Bisa menikmati sumber daya alam. Bukan masalah diteror, ditembak, dibunuh. Kalian terus pada merdeka karena kalian punya undang-undang. Kalau undang-undang
punya fans. Dari operasi militer. Ini nanti kan bisa nonton di kakak di akun juga nih. Ada live ini. Di AP Tarami. Terus bilang sama Padang, jadi cari nama akun. Oh iya. Nanti kamu nonton di situ aja. Soal perampasan tanah adat. Saya perampasan, ini bukan hal yang baru. Perampokan ini yang diluncurkan, makanya negara kirim TNI datang untuk mengawal para investor. Kalau kalian investor kalian saja, kenapa harus bunuh manusia lagi? Maka oleh sebab itu hari ini masalah terus suara berlawanan. Kalian harus ingat bahwa Papua dan Indonesia adalah bangsa yang berbeda. Air dengan minyak tidak bisa disatukan. Kalau kita bicara bahwa aktor utama dari operasi militer besar-besaran adalah investasi, adalah proyek-proyek strategis nasional yang dibutuhkan oleh negara. Ini bukan barang baru ya. Ini sejarah dari awal penanaman PT Freeport bersama Papua yang tanpa melibatkan manusia Papua. Bahkan masa depan Papua itu belum dibahas. Papua masih berdiri secara independen. Namun kalian berakus sudah bahaya. Cukup kalian ambil mau. Cukup kalian tebang hutan. Jangan bunuh-bunuh manusia lah, kasihan. Jangan bunuh-bunuh manusia lah, kasihan. Sudah sedikit lah. Perlu diketahui bersama bahwa praktek pembunuhan yang dilakukan oleh negara melalui keketangannya TNI Polri kepada manusia Papua adalah praktek menuju genosid atau pemusnahan ras. Pemusnahan ras serta diluncurkan oleh negara bagaimana untuk membunuh manusia Papua supaya manusianya hilang dan hutannya bisa dieksploitasi supaya tidak ada perlawanan lagi. Praktek ini dilakukan oleh TNI di atas Baibrat. Saya kasih tahu saya ada kasih Baibrat. Kamu dengar itu baik-baik. Tiga orang warga sipil yang kena tembak ini, mereka tidak melakukan perlawanan apa-apa. Tadi saya kawan-kawan dijelaskan bahwa sekarang ada musim buah-buahan, musim pepedak, kita melihat ada pepedak. Bagaimana jual untuk menafkahi anak sekolah? Karena etis yang kalian bicara itu tidak daripada tahu sampai ke masyarakat. Begitu. Tetapi selalu saja kalian menganggap bahwa yang beriak kebun itu kalian menganggap untuk kelompok separatis. Yang jalan kaki kosong itu kalian menganggap untuk kelompok kriminal. Yang rambut kebal itu kalian bilang teroris. Kalian campur pemerintah. Wih, semua itu kan bahan berekspresi. Tetapi sejak saat ini kalian masih berjahat ya. Yang berpikir kamu masih semangat tuh. Tunggu nih. Kamu masih semangat tuh. Tunggu ke Bekasi. Tunggu di sini. Tunggu kasih tahu ke Indonesia. Tunggu kasih tahu ke Prabowo bahwa di Baibrat ada pelanggaran HAM. Haleluya. Tunggu di sini kalau besok. Kalau Prabowo mereka akan di sini. Capek kah? Mari, gantian. Gue pengen lagi. Jadi saya ingatkan sekali lagi sebelum saya tutup ya. Kawan-kawan TNI yang sedang berdiri, intelektual yang berdiri, tolong semua tekan pembuka ya. Hari ini kita pulang, kita pantau. Kalian kirim opini sembarang-sembarang di Facebook, kita foto. Siap untuk kita bikin laporan polisi, kami nanti baik-baik. Kita akan datang ke kantor. Itu pencemaran nama baik, kalian melanggar undang-undang ITE. Kalian ini tidak baik. Rakyat Papua masih semangat. Rakyat Papua masih semangat. Masih semangat.
TNI Angkatan Laut. Itu bukan suara satu orang, itu suara rakyat Papua. Jadi kalau satu orang teriak Papua merdeka, maka semua pasti akan merdeka. Itu kondisi psikologis rakyat Papua di dalam penjajahan. Sepakat? Terkait dengan kasus ini, kan dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Jangan kemudian sudah ada pemerintah Kabupaten Maibrat atau orang pemerintah yang turun menangani 4 orang korban. Terus masalah selesai sampai situ. Tidak. Saya kasih tahu bahwa apa yang hari ini TNI lakukan dengan menembak 4 orang rakyat sipil di Maibrat itu kejahatan struktural yang dipelihara sampai hari ini. Jadi bagaimana supaya dapat keadilan, maka kasus ini kita akan terus kawal. Kasus ini harus ada investigasi. Mengenai teman ya. Tahan orang. Oh itu dulu. Nggak ada aparat yang jaga sana ya? Putar balik. Kalau putar maka kita kata lain tidak apa-apa, tapi Ada orang sakit. Ayo. Masuk. Orang sakit ya. Ah, anjing dia. Hey. oke. Mana? Itu terada. Itu tidak ada ini, tidak ada aparat jaga di sana. Oh, tidak ada aparat yang jaga sana, harus ada yang jaga di sana. Dalam kendaraan. Oke. Oke, tenang. Mana ibu boleh kuping live, Bang? Bang, foto di flash. Kita kasih tahu ke negara kolonial Indonesia bahwa ini bukan kasus biasa. Sekali lagi saya bilang ini bukan kasus biasa. Ini kejahatan struktural yang masih terus berlangsung di Papua sampai hari ini. Kejahatan ini ketika dilakukan oleh TNI Polri membunuh masyarakat di luar proses hukum, itu dari kasus ke kasus selalu pelaku tidak pernah terungkap. Selalu ada yang namanya impunitas. Impunitas artinya kalau itu TNI Polri yang lakukan, negara akan melindungi dia. Itu kasus sebelum-sebelumnya yang belum pernah diproses sampai hari ini. Jadi, cepat kita tahu sampai pelaku ini harus benar-benar diadili. Sepakat. Daripada perlawanan kita, maka ini saya kasih tahu bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Kasus ini akan dilakukan oleh seluruh rakyat Papua. Sepakat. Pelaku harus ditangkap, diadili, atau harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kejahatan negara melalui TNI Polri itu selalu dilakukan oleh TNI Polri yang memobilisasi secara besar-besaran di tanah Papua. Maka tuntutan kita, teman-teman, kita harus berfokus bagaimana desak negara tarik militer dari tanah Papua. Tarik militer dari atas tanah Papua dari Sorong sampai Merauke. Terutama terkait dengan kasus ini tarik militer dari atas Maibrat. Polisi, Brimob, TNI Angkatan Laut, Darat, semua tarik. Sepakat. Ini tuntutan yang harus kita sama-sama lakukan kekuatan untuk lawan. Karena kalau TNI Polri belum mengangkat kaki dari sini, kita akan terus jadi korban kebiadaban oleh
pakai sendal itu boleh. Dan kita akan Saya pakai sepatu kaki panas sekali. masyarakat Maibrat dan Oh. sampai yang ada di seluruh sini dan di seluruh tanah Papua bahkan Indonesia. Karena kita tidak bisa melihat persoalan ini hanya karena tadi dorong salah tembak. Tidak, ini kejahatan struktural. Ya, tadi saya bilang. Jadi kejahatan struktural itu terus dipelihara untuk tujuan kolonialisme Indonesia di tanah Papua. Jadi TNI Polri kalau tidak angkat kaki dari Maibrat, besok saya kasih tahu laporan dari Pusaka itu investasi yang merajalela di pusat di Maibrat itu akan ada 40.000 hektar tanah. 40.000 hektar tanah kan itu tanah bangga sudah ada. 40.000 hektar itu kan bayangkan itu sudah sebesar mana. Baru bukan saja di satu tempat. Itu termasuk yang ada di Sau, termasuk yang ada di Mare, termasuk yang ada di Arsuga, termasuk yang ada di Aikat. Itu yang ada perusahaan batu bara, perusahaan nikel, semen dan lain-lain. Itu kalau masuk, nanti masyarakat kalau tidak lawan, ada kayak hari ini tembak ke Kabupaten. Ini karena ada perusahaan yang di situ, mungkin warga yang di situ mereka mungkin tidak sepakat dengan perusahaan yang mau beroperasi di situ. Makanya TNI lakukan teror dengan membabi-buta tembak masyarakat. Itu teror. Orang sengaja itu. Itu apakah itu kesengajaan atau bukan? Itu disebut apa kesengajaan? Rambut Itu kesengajaan. Jadi melakukan itu supaya masyarakat takut. Besok kalau kita tidak lawan, mungkin investasi yang lain, Abdul Sawit yang dengan perluasan dari Kai sampai naik ke Alsuma, itu kalau masyarakat tanah itu Ada rokok lagi satu tuh, ambil. diam-diam saja, nanti yang teror kah? Ya sekarang berapa? Itu baru di Maibrat. Belum lagi kita lihat yang di Sorong Selatan. Belum lagi kita lihat yang di Tangerang. Belum lagi kita lihat nikel yang ada di Raja Ampat. Belum lagi yang di Kabupaten Sorong. Ya. Tanah Papua ini tanah masyarakat adat, bukan tanah negara. Sepakat? Tanah masyarakat adat. Masyarakat adat itu lahir besar secara turun-temurun dari ribuan tahun dalam sudah hidup menggantungkan hidup di tanah mereka sebagai sumber atau sebagai alat produksi. Ada lain lagi sih, mau belakang itu sudah. Tapi negara hari ini demi kepentingan perusahaan, demi kepentingan modal, mereka membuat undang-undang yang untuk menguntungkan kepentingan investasi. Sehingga rakyat Papua sampai hari ini jadi korban untuk kepentingan oligarki, kepentingan bagaimana akumulasi modal untuk dia punya kekayaan pribadi berdiri sendiri. Atas dasar itu satu persoalan. Banyak sekali persoalan yang lain yang menjadi dasar untuk sampai pagi ada bagaimana buka hari kopi kita dulu. terus berdiri dalam Baru kita minum. bagaimana menyelesaikan konsep perpisahan ini dengan penyediaan dialog, menyediakan ruang-ruang perundingan untuk selesaikan konflik berkepanjangan di atas tanah Papua ini mulai dari tahun 61 sampai hari ini. Itu solusinya. Itu solusi. Kalau kita bagaimana memperjuangkan nasib kita setengah-setengah atau kita minta cuma Indonesia mau sejahterakan kita, tidak akan mungkin. Watak kolonial itu di mana-mana dan tidak akan pernah mensejahterakan rakyat yang dijajah. Kan sepakat tak? Sepakat. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Itu sejarah yang bicara. Tidak akan mungkin penjajah itu dengan mensejahterakan rakyat yang dijajah. Ya karena itu tujuan datang untuk bagaimana menguasai wilayah itu. Jadi mana mungkin, ya atau logikanya mana mungkin dia mau sejahterakan bangsa yang dijajah. Tidak akan mungkin. Jadi kalau kita tidak melawan, kita malah tahu dengan situasi hari ini. Berarti nanti kita punya nasib sama dengan bangsa-bangsa yang sudah tersingkir dari orang punya negeri. Tidak jauh-jauh. Kita lihat kita saudara di Aborigin Australia, terus di Amerika, itu. Jadi watak kolonial itu, watak penjajah itu seperti begitu. Jadi saya kasih tahu bahwa inilah watak penjajah di atas atau yang dipraktikkan kepada kita orang Papua. Padahal Indonesia itu merayakan hari kemerdekaan 81 tahun 3 hari lagi atau tepatnya di tanggal 17 Agustus
langsung ambil kemarin tadi tuh. Sudah ambil tuh. Orang Papua tidak minta pembangunan yang dalam konteks itu tidak. Kita lakukan pelurusan saudara. Papua dan Indonesia masih bermasalah secara politik sampai hari ini. Yang tangkap pun mungkin kejar saya apa tuh? Konflik yang berkepanjangan ini. Tidak ada perjuangan yang setengah-setengah ya. Minta kesejahteraan dari TNI itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin terjadi. Jadi itu pelaku penembakan di atas ini ditangkap. Sebelum ada Siap bang. keterbukaan ke publik bahwa inilah apa pelaku dari penembakan terhadap tembakan tersebut di Barat di Polsek. Kalau belum ada publikasi, belum ada keterbukaan, maka kita kawal terus. Dan ini sebagai bentuk penolakan perayaan kemerdekaan Indonesia dan tanah Papua. Iya tak? Sebagai bentuk kami protes terhadap perayaan kemerdekaan Indonesia di tanah Papua yang 3 hari lagi akan dilakukan. Kalau kamu bicara Papua merdeka dalam bersama Indonesia, tapi kenapa 3 hari lagi sebelum kamu punya hari kemerdekaan kamu bunuh orang Papua? Nah, ini membuktikan bahwa memang kamu tidak butuh, negara ini tidak butuh kita orang Papua. Yang dibutuhkan tadi bagaimana dia punya praktek-praktek kolonialisme itu jalan contoh mulai eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi manusia, membunuh manusia, itu yang dilakukan. Kita harus sepakat sebagai bentuk penolakan terhadap kondisi ini. Jangan ada yang ikut merayakan kemerdekaan Indonesia 3 hari lagi. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Yang jangan ikut upacara untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, tapi masih ada saudaranya yang menderita. Berarti itu pengkhianat. Dong KKB. Kita pakai logika seperti begitu. Sepakat? Jangan ada yang ikut kemerdekaan Indonesia. Ini bentuk protes. Bentuk protes terhadap kurang ajarnya Indonesia atas tanah Papua. Jangan ada yang ikut merayakan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita ikut merayakan kemerdekaan Indonesia, sama saja dengan kita ikut berlari di atas penderitaan rakyat Papua yang hari ini menjadi korban penembakan. Sepakat? 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 Sepakat. Sepakat? Merdeka. 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 Baik, terima kasih kawan-kawan. Mari, Bapak, sekarang. Mari Bapak, mari. Ya sih kita bicara tapi baterai ini. Hal-hal yang sudah terjadi di atas negeri ini bukan hal-hal yang baru. Ini hal-hal yang sangat luar biasa. Mulai dari tahun 61 sampai saat ini, kami yang kelahiran 60, apa yang terjadi di depan mata kita, mulai dari 67, 68, 69, semuanya kami lihat dengan fakta, kami lihat dengan nyata. Sampai saat ini generasi ganti generasi itu pun terjadi. Sebenarnya negara ini dia datang ini sejak dari dulu dia memang sudah punya niat. Dia memiliki kita, tapi dia punya niat. Sehingga dia harus jalani semua proses yang dia lakukan demi dia punya kepentingan. Contoh, divide tempera. Apa yang dia melakukan, akhirnya terjadi juga. Dia berhasil. Amin. Dia berhasil menghancurkan kita dengan kita, khusus orang Papua. Jadi, hal-hal yang kami lihat sampai saat ini, dia tidak bisa lagi untuk merubah kita, karena kita sudah kenal dia, kita sudah tahu dia, siapa dia. Jadi kita sudah kenal dan kita tahu dia. Kita tidak bisa sembunyi lagi. Kita harus lawan. Kita lawan dan lawan.
sampai kita harus pisah. Kita harus pisah dari dia. Hal-hal yang memalukan, hal-hal yang sangat biadab, yang sangat mempermalukan kita. Bang, rokok. Hal-hal yang terjadi, orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, adik-adik kami, yang terjadi di Maibrat, sudah di dalam pondok pengungsian. Dia punya tanggung jawab, tetapi dia harus biarkan, dia harus mematikan, dia harus bantai, sehingga apa yang sekarang terjadi di Maibrat, kami semua sangat kecewa, marah. Kami marah dan marah. Kenapa harus terjadi seperti ini? Jadi kami harus hadir di malam hari ini. Di malam hari ini kami harus menyampaikan, kami harus bicara. Kami bicara dan bicara. Kami punya generasi-generasi yang sekarang muncul, generasi-generasi muda yang sekarang sudah pertukaran. Kami hanya bisa mengharapkan generasi penerus. Kami bisa mengharapkan sampai kapanpun juga. Kami sangat kecewa dan marah. Kenapa bisa begini? Sehingga kami mengambil bagian dari keamanan. Kami mengambil bagian dalam keamanan. Kami juga terlibat untuk menjaga situasi ini. Menjaga situasi ini supaya semua berjalan sesuai kesepakatan yang di mana anak-anak muda kami sudah melaksanakan hingga malam ini. Kami tetap mengawasi sampai selesai. Terima kasih juga kepada anak-anak muda, generasi-generasi kami. Kami yang orang-orang tua, kelahiran 60-an ini, kami himbau, kami minta, hanya kami bisa harapkan kalian. Kapan lagi kita bisa orang tua berjuang sampai kalian yang akan membawa kami keluar dari penjajahan ini. Amin. Kami hanya bisa mengharapkan generasi-generasi kami. Generasi-generasi kami yang kami harapkan. Kami sudah tidak punya kekuatan. Badan kami sudah tua. Tetapi kami dengan setia mendampingi kalian. Dan kalian harus berjalan sesuai dengan kesepakatan kami. Sorong kasih bakar, Maibrat kasih bakar. Sejarah. Sampelan 17 Lewat Agustus hukum. pun kita kasih bakar. Karena kami ini bukan tokoh politik, tetapi kami adalah seorang keamanan West Papua, seorang polisi yang harus melihat, mendampingi kalian. Saya minta terima kasih buat generasi-generasi kami yang ada di seputaran Kaltebak ini. Terima kasih karena kalian adalah generasi-generasi yang negara ini, saya percaya bahwa negara ini akan muncul dan kalianlah yang dampingi dia. Terima kasih. Saya kembalikan. Situasi Kota Sorong malam ini, jalan ditutup 2 jalur. Nah,
menghimbau kepada kita semua bahwa masyarakat sipil yang tadi ditembak di Maibrat Aihat Kumurte sekarang sudah berada di rumah sakit Kedebisoro. Artinya bahwa mereka membutuhkan perawatan yang begitu masif sehingga mereka dibawa ke Sorong untuk pengobatan lanjutan akibat tindakan kriminal yang dibuat oleh terorisme itu sendiri. Hari ini militer mereka mengalami kenaikan pangkat dan segala macam, bukan pertarungan menjaga ketertiban dalam negara. Hanya ayam rawit baru nanti suruh orang buka jauh jam 12 malam bikin susah kita saya. Cuman kakak dia suruh saya buka kuliah jam 12 malam kemarin ya, tadi malam kak. Dia datang kasih bangun saya tidur nih. Minum air kah? Dalam hukum itu berperangan dengan warga sipil itu tidak bisa untuk pakai bom dan segala macam. Hari ini seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Papua memberikan perkara kepada TNI Polri, mempersenjatai mereka, memberikan perkara kepada mereka pakai. Tetapi mereka tidak jaga rakyat Papua, mereka tidak jaga rakyat Indonesia. Mereka hanya bisa menjaga kepentingan kapitalisme, kepentingan oligarki, dan kepentingan bersih. Baiklah, kita kasih ke mereka, tapi bukan mereka jaga kita. Mereka bunuh kita, kemudian mereka jaga 1-2 orang yang punya kepentingan dan tempat ini. Apakah pantas atau tidak kalau kita tolak militer? Amin, 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 amin. Amin. Hari ini peristiwa pembunuhan, pembantaian, peristiwa kriminal yang dilakukan, peristiwa separatis, peristiwa makar yang dibuat oleh terlebih khusus Tentara Nasional Republik Indonesia. Persaingan militer hari ini itu bukan persaingan manusia, persaingan teknologi. Tetapi apa? Prabowo masih melakukan rekrut untuk militer untuk bagaimana mementingkan ekonomi politik yang hari ini ditanam di tanah Papua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Betul. Kita harus paham sampai sejauh itu. Hari ini teman-teman aktivis berteriak di jalan, mereka tidak berteriak sesuatu salah. Hari ini kita rasakan pembunuhan di Maibrat. Kenapa saya bilang itu pembunuhan? Karena itu mereka rencana untuk bunuh, tetapi tidak sampai. Betul. Sorong. Hari ini bukan di Maibrat. Dia berkabar orang mencari data dan segala macam. Omong kosong. Data apa lagi? Saksi sudah suka kasih tahu bahwa untuk tentara mereka tembak. Terus mau apa? Hari ini beberapa mama satu kata ada semua yang ada di tempat ini. Kita paham bahwa besok hari itu tepat pada tanggal 15 itu adalah hari New York Agreement. Hari di mana Amerika melakukan kepentingan ekonomi politik, kemudian kasih gabung Papua masuk dalam bin KNKRI dengan alasannya bagaimana Freeport diambil. Maka besok kita akan rayakan. Jangan dengar provokasi daripada siapapun, dari booster, intercom dan segala macam. Kita bicara kebenaran. Itu kita bicara kebenaran. Kepentingan ekonomi politik itu yang hari ini ditanam di seluruh tanah Papua di pelosok-pelosok, Blok Wabu, LNC, tambang nikel Racapas, kelapa sawit. Semua siapa yang mengawal? Tentara. Hari ini pemerintah mereka mengkasih kebebasan. Ada yang mau kasih tapi tidak nggak tahu ya. Ketika dikasih kebebasan terlalu berlebihan itu mereka akan liar
Coba cara berpikir dan saya begini, Bapak Ibu saudara-saudara semua. Tentara ketemu mereka di dalam hutan itu yang tadi ditembak tuh. Mereka tidak punya senjata. Mereka cuma kalau bisa mereka tanya saja bahwa kamu dari mana dan begitu. Kalau kamu rakyat sipil ya sudah kamu pulang ya sudah. Kalau tidak mampu untuk tembak Ardulus Sansen Kocu, tidak mampu tembak Egyanus Nugoya, tidak mampu untuk tembak Manfred Fatem, kalau misi gagal, pulang saja. Jangan tembak rakyat sipil. Hari ini ketika ada booster atau intercom siapa memprovokasi di media bahwa ini adalah bentuk dari kita memprovokasi Bapak Ibu, memprovokasi seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Raya, memprovokasi seluruh masyarakat di Papua. Kita mau kosong. Itu tempo. Kenapa terjadi begitu kemudian kita berteriak Papua merdeka? Kita harus lepas dari bangsa ini. Muhammad Hatta juga tidak menghendaki Papua bergabung dalam NKRI. Kita ini beda ras. Kita ras Melanesia, kamu kulit hitam. Beda dengan kamu ras Melayu. Jangan pasangan kita untuk disatukan. Minyak dengan air kita tidak bisa satukan. Kami ini minyak. Ketika disatukan, kami punya harga diri tetap ada berada di atas. Momentum daripada aksi ini apa memberitahukan kepada seluruh rakyat Papua, memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan memberitahukan kepada dunia bahwa kondisi tanah Papua hari ini tidak baik-baik saja. Apakah layak untuk dirayakan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 besok? Siapa merdeka? Rakyat Papua mana yang merdeka? Tidak layak untuk merdeka besok. Rakyat Papua mana yang merdeka? Orang Papua hari ini masih ditindas, masih dibunuh, sumber daya alam pun dikeruk, sumber daya manusia pun dibunuh. Apa yang kita harapkan daripada negara ini? Apakah sesungguhnya kemerdekaan itu kita implementasikan di tanah Papua? Kosong. Indonesia merdeka hari ini. Bagaimana untuk memerdekakan oligarki, memerdekakan kapitalis, memerdekakan orang-orang yang bagaimana mereka punya penguasa-penguasa untuk merebut kepentingan di atas tanah ini, merebut kepentingan di seluruh rakyat ini. Bukan saja kita di Papua mengalami ini, Kalimantan juga mengalami hal yang sama. Semua daerah mengalami hal yang sama. Praktek-praktek keburukan yang kemudian terjadi di tanah ini, maka kita akan suara dan kepala tidak boleh kibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia ketika Indonesia belum merdeka sesungguhnya. Apakah harus bilang pembunuhan darah diganti dengan darah, gigi diganti gigi, bendera pun diganti dengan bendera? Jangan salahkan kami ketika tanggal 17 Agustus kami kasih banyak bendera kita kejora. Barang apa yang susah Republik ini? Barang apa? Tidak ada susah, cuma itu kesalahan saya mau barang apa yang susah? Yang susah itu kasih dari matahari di sebelah barat. Papua kita akan merdeka. Tergantung seluruh rakyat Papua bersatu. Ini pelajaran keras yang kemudian kita alami di kepala gunung, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Di bagian pegunungan tengah, di bagian pegunungan sana, orang meninggal setiap hari. Dibunuh pakai ledakan, dibunuh pakai senjata, bahkan dibunuh pakai mati sendiri. Yang perlu kita ketahui lagi bahwa warga yang kemudian mengalami korban pada beberapa jam yang lalu itu adalah seorang perempuan yang sudah lansia. Militer ini mereka punya barang apa yang
kemudian militer ini mereka punya latar belakang apa sehingga mereka tembak perempuan yang sudah lansia begitu? Apa yang mendasari mereka? Makanya jangan bodoh. Jangan bodoh. Bodoh. Demi kejadian itu, hari ini di Maibrat, seluruh rakyat Maibrat melakukan mosi tidak percaya lagi kepada militer. Pada mereka secara nyata, mereka tembak orang yang kemudian melakukan aktivitas sosial sebagaimana mestinya untuk membiayai kehidupan keluarganya. Orang yang ditembak itu mereka ke hutan untuk cari sepeda, dijual, membiayai kehidupan keluarganya. Tetapi apa? Ditembak, diteror. Hari ini mereka sudah terluka dan segala macam, dan hari ini berada di rumah sakit Cilebi Solo. Kenapa nanti mereka keluarga? Warga yang ditembak tadi sore sudah dibawa ke Kota Sorong mengalami luka berat di rumah sakit Cilebi Solo. Ultimatum kepada teman-teman militer supaya membuat sesuatu tuh berpikir dulu. Pantasan negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang berjasa SMA. Memang dari TNI, Kita orang Papua itu dari TNI angkatan kita bangsa yang tidak pernah laut, dijajah. angkatan laut. Bangsa yang tidak pernah dijajah, tidak ada sejarah orang jajah kita. Ini bentuk dari protes kesal dari masyarakat. Kita orang Papua itu orang pintar. Indonesia tidak akui orang. Kita orang Papua orang pintar, cuma dibodohkan dengan sistem pemerataan. Coba Bapak Ibu Saudara semua, kita mau hitung sarjana orang di Jawa dan kita orang Papua. Kita lebih mendominasi. Kita lebih mendominasi mereka di sana. Jangan membuat kita orang Papua untuk kemudian bangkit melawan dan kita marah. Orang Papua siapa tidak suka Papua merdeka? Merdeka! Papua! Merdeka! Haleluya! Amin! Haleluya! Amin! Merdeka itu sudah ada di hati kecil orang Papua. Waktu munculkan dia dipikir kemudian barang muncul bunyi. Bunyi langsung merdeka. Maka aksi malam ini dari sore sampai malam ini itu berangkat daripada kesadaran, berangkat daripada tahu dan mau atas kondisi-kondisi serta kejadian yang beberapa jam terjadi di Maibrat Jata. Itu khususnya lagi untuk hal ini kita orang Maibrat jangan diam. Dan juga seluruh orang Papua jangan diam. Ini baru terjadi. Jangan sampai dia terjadi setiap minggu itu setiap berhari-hari itu. Artinya satu hari satu korban. Seperti teman-teman di pegunungan sana. Itu orang Papua di sana sedikit. Yang perlu kita tanamkan dalam kita punya pikiran begini. Papua ini bukan saja tentang koteka. Papua bukan saja tentang cendrawasih. Tetapi Papua ini tentang barang langka bernama keadilan dan kita yang kemudian dijunjung tinggi dan seperti ini. Yang berhak untuk ambil nyawa orang Papua adalah Tuhan Allah itu sendiri. Yang berhak untuk mengambil nyawa manusia itu. Tetapi hari ini nyawa manusia, nyawa orang Papua ditentukan oleh militer itu sendiri. Ini nyawa, bahasa Indonesia naik turun. Manusia. Kamu bukan malaikat. Bukan malaikat. Maka terima kasih kepada seluruh simpatisan yang hadir di malam ini. Hari ini kita sama-sama bagaimana menjunjung tinggi esensi daripada kemanusiaan itu sendiri untuk sama-sama merefleksikan bahwa kedatangan militer di atas tanah Papua itu seperti apa. Kedatangan mereka di sini, bagaimana mereka mengawal perusahaan-perusahaan strategis nasional.
benar itu siapa punya? Itu investor-investor. MRP dong takut. Tetapi apa? Siapa yang kasih gaji mereka? Siapa yang kasih pakai mereka? Siapa yang mempercayai mereka? Itu pajak rakyat. MRP itu dong takut, babi mereka, babi itu. Jadi begitu, bapak-bapak militer, lain kali itu kalau rekrut untuk masuk jadi tentara Republik Indonesia itu minimal harus sarjana. Supaya membuat sesuatu itu berangkat daripada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian mata. Jangan buat nanti kacau. Kan orang Papua tak bodoh. Kami cuma hanya dibodohkan dengan sistem pemerataan di atas tempat ini. Kehidupan kami orang Papua dari dulu masa peradaban sampai saat ini, kita hidup damai sebenarnya kalau tanpa militer. Itu sendiri. Pejabat Papua dong takut, jadi Hari dong ini sudah bukan saja itu terjadi. dikaruniai roh iblis dengan dumpu uang-uang. Militer besar-besaran di atas tanah Papua. Mereka pakai senjata lengkap, jalan keliling kampung, jalan keliling kompleks. Kamu kasih takut siapa? Sampai akhirnya mereka merencana pembunuhan tadi tapi tidak jadi. Artinya ada yang mengalami korban-korban berat. Apa yang kita banggakan dari negara Republik Indonesia ini? Apa yang kita banggakan coba? Turunkan seluruh bendera merah putih di atas tanah Papua. Kami orang Papua tidak dimerdekakan dalam sistem pemerataan yang umum kosong. Bangsa Papua harus selalu dimarginalkan dengan ketikalan sendiri. Perilaku jelek bangsa Indonesia, yaitu yang kepentingan oligarki kapitalis mereka, membuat sehingga hari ini orang Maluku sendiri mereka menarik diri untuk tidak mengibarkan bendera merah putih di mereka wilayah. Kenapa? Duk kecewa. Hari kamu kita orang Malaysia juga orang suruh kita kecewa juga tidak akan mengibar bendera merah putih di tanah ini. Bupati Maibrat itu takut, Bupati Maibrat itu dia KKP. Itu kepada militer. Kalau teman-teman media bisa rekam dan kemudian dan juga kepada pemerintah provinsi Papua Barat Daya mohon untuk menanggapi tegas peristiwa ini dan juga kepada majelis rakyat Papua melihat kondisi serta persoalan yang terjadi di tanah Papua. Jangan duduk diam. Orang-orang Maibrat jangan takut, kamu harus lawan-lawan sampai Papua mereka tuh bila perlu kamu bakar Maibrat itu. Ditanggapi baik. Kita pastikan dan yakinkan bahwa Kota Sorong tidak akan mengalami suatu kedamaian di tempat ini. Beda pada aksi kriminal pembakaran Kota Sorong ini. Yang perlu kita ketahui, besok hari ada aksi yang kemudian dibuat oleh teman-teman gerakan, yaitu memperingati Hari New York Agreement. Hari di mana bangsa Papua digabungkan dengan negara Republik Indonesia atas dasar kepentingan ekonomi politik Amerika itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka besok hari itu akan dilakukan demonstrasi besar-besar. Sekiranya ini bagian daripada himbauan untuk kita semua untuk sama-sama turut terlibat menyuarakan persoalan-persoalan dasar yang kemudian terjadi di atas tanah Papua ini. Ini orang-orang yang bicara ini orang-orang yang peduli sama Papua dan masyarakat dan tanah-tanah Papua dan tanah. Mereka ditugaskan di Maibrat. Di Maibrat itu tidak ada laut. Maka itu salah tugas. Jadi penembakan di Maibrat itu terjadi penembakan di Maibrat karena yang tetapi Prabowo begitu punya kepentingan ekonomi politik kemudian dia merekrut sampai sebanyak-banyak mungkin untuk bagaimana menjamin diri pribadi. Prabowo kau kasih militer kah?
kasih rakyat yang kasih senjata, rakyat yang kasih pakai. Bukan bunuh-bunuh rakyat lagi, hei. Sembarang tuh jam bodoh. Jangan goblok. Rakyat yang kasih pakai, rakyat yang mempersenjatai dan segala macam. Baru kamu cuma jamin kepentingan 1-2 orang. Aksi malam ini tidak selesai di sini. Besok bakal aksi lusa dan tule dan sampai seterusnya dan boikot Kota Sorong. Turunkan bendera merah putih. Turunkan. Kami orang Papua tidak sejahtera. Turunkan bendera merah putih. Dong itu tuh. Besok ada warung Papua akan bawa senjata pulang. Oke, baik. Seperti tadi saya bilang bahwa ini kasus yang kalkulator lagi, kasus penembakan terhadap rakyat sipil Papua yang kalkulator sudah bisa hitung lagi. Yang kali ini kita kawal sampai bagaimana kasus ini harus terungkap. Dia harus ada penegakan hukum yang secara transparan. Sepakat tak? Sepakat tidak? Betul. Untuk semua yang bekerja, sepakat tidak? Betul. Iya. Sebagai bentuk mendesak negara untuk tadi mengungkap kasus ini sampai ke akar-akar. Hari ini kita di Sorong. Saat ini juga di Mairat. Di Kemudian terus di mana lagi? Tonton. Selain di Kemudian di mana lagi ya? Masyarakat pada lakukan protes. Saat ini masih melakukan Oke. Kemurkek. totalitas atau Selain di Kemudian di mana lagi? Di Mairat di mana lagi ya? Masyarakat masih lakukan protes untuk mendesak yang terjadi semua. Ayo baru kota. Mari. Mari. Iya. Jadi di Baru Kota khususnya, mari itu aksi protes ataupun mendesak negara selesaikan persoalan ini secara transparan. Ini tuntutan dari rakyat Papua. Aksi yang di Maibrat yang terjadi saat ini itu di Ayamaru Kota, Atau Aitinyo, Kemurkek, Mare. penyalahgunaan kewenangan, pembunuhan di luar hukum yang terus dilakukan oleh militer Indonesia. Yang nanti akan dilakukan untuk Itu besok. pelaku selalu dilindungi. Yang nanti dilanjutkan untuk besok. Pelaku selalu Aksi yang dilindungi dan tidak pernah ada dan aksi di malam hari ini akan sampai pagi. transparan. Dan Jadi kami akan kawal kasus ini. Kami akan kawal, kami terus berkoordinasi dengan pihak keluarga di Mairat dan terus membangun aksi ini bentuk dari protes yang bagaimana bagaimana TNI melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil yang di Kabupaten Maibrat. dengan semua kawan-kawan gerakan di Dan seluruh Indonesia. aksi ini Baik dari Indonesia bahkan bentuk protes terhadap orang-orang Papua yang ditembak secara babi buta untuk keluarga dan semua. dan di Sorong sementara malam ini Ada kehendak postingan depan Ramayana Kota Sorong. sama ini Facebook tuh, main Instagram tuh. Dan Bagikan. di Maibrat saat ini aksinya di Ayamaru Kota, Kemurkek, Aitinyo, dan Mare. Dan malam ini kami akan aksi sampai besok pagi dan besok akan lanjut. Berkaitan dengan Dan penembakan di Mairat hari ini. semua orang Papua tidak usah ikut untuk bergabung untuk mengikuti upacara Kita terus